Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iva, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ada yang tahu tidak kita hari ini bakalan belajar tentang apa? Nah teman-teman, kita kali ini bakalan belajar terkait materi enzim loh. Yuk simak penjelasan berikut ini. Di kantin sekolah saat istirahat makan siang, Cici dan Ari lagi makan siang bersama. Dan sambil berbincang-bincang tentang mengapa nasi itu saat dikunyah menjadi manis. Ci, kamu pernah ngerasain nggak kalau nasi itu rasanya jadi manis kalau dikunyah lama-lama? Iya Ari, bener banget. Aku juga sering ngerasain. Kok bisa ya? Aku juga penasaran, Ci. Padahal kan awalnya nasi enggak manis, ya kan? Pasti ada alasannya deh. Mungkin ada sesuatu di mulut kita yang bikin nasi jadi manis. Iya, Ci. Mungkin ada semacam zat kimia gitu yang ubah rasa nasi. Tapi apa ya namanya? Waduh, aku kurang tahu juga Ari. Gimana kalau besok kita tanya sama Bu Guru aja yuk? Pasti Bu Guru tahu jawabannya. Bener juga. Siapa tahu Bu Guru bisa kasih tahu ke kita kenapa nasi bisa jadi manis. Oke deh, besok kita tanya sama-sama ya. Keesokan harinya. Bu, kemarin Ari dan Cici lagi makan nasi. Terus kita ngobrol tentang kenapa nasi bisa terasa manis kalau dikunyah lama-lama. Apa Bu Guru tahu itu karena apa? Wah, pertanyaan Ari bagus sekali. Kalian berdua memang punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Jadi, rasa manis pada nasi yang kalian rasakan itu karena adanya proses kimiawi di dalam mulut kalian. Di dalam air liur kalian ada enzim yang namanya amilase. Enzim ini berfungsi untuk memecah pati yang ada di dalam nasi menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana inilah yang membuat nasi terasa manis. Oh gitu ya Bu. Berarti enzim itu kayak penyihir yang bisa mengubah rasa makanan dong. Bisa dibilang begitu. Enzim memang memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencernaan kita. Selain amilase, masih banyak lagi enzim lain yang membantu memecah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Wah, jadi belajar tentang tubuh manusia itu seru juga ya Bu. Banyak hal menarik yang belum kita ketahui. Betul sekali. Nah, setelah mendengar pertanyaan dari Ari tadi mengenai enzim amilase, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi enzim. Yuk, disimak pelajarannya. Iya Ibu. Ananda semua ada yang tahu tidak apa itu enzim? Tidak tahu Bu. Nah, di sini akan Ibu jelaskan ya. Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Enzim bekerja dengan cara bergabung dengan molekul untuk memulai reaksi kimia. Dan enzim memiliki peran penting dalam tubuh seperti membangun otot, menghancurkan racun, membantu memecah partikel makanan selama proses pencernaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian enzim. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baik, kita lanjut belajar mengenai fungsi enzim. Apa-apa saja fungsi dari enzim tersebut? Ada beberapa fungsi enzim, diantaranya membantu pencernaan, membantu metabolisme, membantu menghancurkan racun dalam makanan. Sampai di sini, apakah Ananda semua sudah paham? Sudah Bu. Wah, ternyata belajar tentang enzim seru ya. Ayo Bu, lanjut lagi materinya. Nah, selanjutnya kita belajar cara kerja enzim. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara kerja dari enzim? Tidak Bu, bagaimana cara kerjanya Bu? Jadi, terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai cara kerja enzim, yaitu teori gembok dan kunci dan teori kecocokan induksi.
Yang pertama yaitu teori gembok dan kunci atau disebut juga dengan teori lock and key yang menjelaskan bahwa enzim dan substrat memiliki bentuk yang sangat cocok. Seperti kunci dan gembok, ketika bertemu keduanya akan saling mengikat dengan sempurna. Yang kemudian enzim dan substrat bergabung membentuk kompleks enzim substrat. Yang kedua yaitu teori kecocokan induksi yang menjelaskan bahwa bentuk enzim bisa sedikit berubah saat berikatan dengan substrat. Hal ini membuat ikatan antara keduanya menjadi lebih kuat. Setelah mempelajari cara kerja enzim ini, apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu enzim pada sistem pencernaan. Baik, Pak. Apa aja ya? Nah, tubuh memproduksi berbagai macam enzim pencernaan untuk memecah nutrisi dalam makanan yang kamu konsumsi agar dapat diserap oleh tubuh. Berbeda jenis nutrisi, berbeda juga enzim pada pencernaan. Nah, enzim yang pertama yaitu enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur pankreas dan usus halus. Enzim ini bertugas untuk memecah karbohidrat menjadi gula saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah kelenjar liur. Dan proses ini terjadi di mulut kita dan akan menghasilkan amilase. Nah, untuk enzim yang kedua yaitu enzim protease. Pada enzim pencernaan ini bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Enzim yang ketiga yaitu lipase, yaitu enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini yaitu pankreas dan lambung. Enzim yang keempat yaitu enzim laktase. Enzim ini berfungsi untuk memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Enzim yang kelima yaitu enzim maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa zat gula. Maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan juga ubi. Enzim yang keenam yaitu enzim sukrase, yaitu enzim yang diproduksi oleh usus halus. Nah, fungsi dari enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana, seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu. Oke, selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran mengenai apa-apa saja faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor yang mempengaruhi enzim itu ada suhu. Selain suhu, faktor yang mempengaruhi enzim itu ada pH. Setiap enzim memiliki pH optimalnya. Jika pH lingkungan terlalu asam atau basa, enzim tidak akan bekerja dengan baik. Selain itu, ada juga faktor konsentrasi enzim dan substrat. Jadi, semakin banyak enzim atau substrat yang ada, semakin cepat reaksi akan berlangsung. Namun, ada batasannya. Ketika semua enzim sudah terikat dengan substrat, penambahan substrat tidak akan lagi meningkatkan kecepatan reaksi. Nah, itu tadi materi terkait enzim. Ibu berharap dengan pembelajaran hari ini Ananda semua paham dan mengerti dengan materi enzim ini ya. Baik Bu, kami sudah memahami dan sudah ada pengetahuan baru karena belajar materi enzim Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda semua. Karena waktu jam pembelajaran telah selesai, yuk Ananda semua kita siap-siap untuk pulang ya. Iya Bu, sampai jumpa Sampai besok. jumpa besok, Bu.